Topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah sistem reproduksi hewan yang merupakan bagian dari sistem reproduksi tumbuhan dan hewan pada bab kedua. Jadi, setelah mempelajari topik hari ini, Ananda diharapkan nanti mampu untuk mendeskripsikan jenis-jenis reproduksi yang dapat dilakukan oleh hewan. Kemudian nanti Ananda diharapkan mampu untuk mendeskripsikan tahapan gametogenesis pada hewan. Kemudian nanti Ananda diharapkan mampu mendeskripsikan pembuahan secara eksternal pada hewan dan pembuahan secara internal pada hewan. Sekarang kita akan membahas jenis reproduksi pada hewan. Ini tidak jauh beda dengan pada tumbuhan, yaitu secara vegetatif dan generatif. Ananda sekalian, kita akan mengingat lagi mengenai reproduksi secara vegetatif dan generatif, yaitu reproduksi vegetatif yaitu tanpa adanya fertilisasi ataupun perpaduan antara sel kelamin yang berbeda. Sedangkan reproduksi generatif terjadinya fertilisasi ataupun perpaduan sel kelamin yang beda jenisnya. Oke, kita akan membahas mengenai reproduksi vegetatif yang terjadi pada hewan, yaitu yang pertama adalah membelah diri. Proses pembelahan diri pada hewan yang bersel satu. Nah, ini terjadi pada makhluk hidup bersel satu. Salah satu contohnya adalah amuba. Lalu keberadaan tunas. Di sini yang pasti hidup bertunas adalah hidra. Kalau pada siklus kita ini ada dua tahapan yang terjadi pada ubur-ubur, yaitu masa polip yaitu menempel, inilah yang akan menghasilkan tunas. Sedangkan masa medusa adalah masa pada saat dia berenang bebas yang menghasilkan sel kelaminnya masing-masing. Kemudian fragmentasi ataupun pemotongan bagian tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, di sini bisa dipotong planarianya secara vertikal. Nanti dengan waktu tertentu akan kembali utuh seperti semulanya, atau dipotong secara horizontal, yang ini nanti akan menjadi 3 individu yang baru. Dan yang terakhir, partenogenesis. Di sini ada spesialnya bahwa perkembangan sel telur menjadi individu baru tanpa terjadi fertilisasi. Nah, ini terjadi pada salah satu contohnya adalah lebah. Lebah betina nanti akan menghasilkan sel telurnya, yang nanti sel telurnya akan berkembang menjadi lebah jantan. Sedangkan kecoa betina yang menghasilkan telurnya, jika tidak mengalami fertilisasi, kecoa tersebut akan menghasilkan telur dengan nanti akan menghasilkan kecoa betina yang tak bersayap. Nah, apa saja reproduksi generatif pada hewan? Yang pasti ini mengenang pada saat kita pelajaran bab 1 ya, adanya spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan satu sel induk yang bernama spermatogonia ataupun sel spermatogonium menghasilkan 4 sel spermatosit, dan proses ini terjadi di tubulus seminiferus. Sedangkan oogenesis, proses pembentukan sel ovum, itu berasal dari satu sel oogonia ataupun satu sel oogonium menghasilkan hanya satu sel ovum, dan ini terjadi pada ovarium. Spermatogenesis ini merupakan proses pembuatan sel sperma yang terjadi di tubulus seminiferus. Nah, Ananda semuanya pasti masih ingat ya Sertoli, yaitu sel yang menghasilkan zat makanan pada sel sperma. Nah, tahapan yang di sini terjadi adalah spermatogonia nanti akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini masing-masing akan menghasilkan 4 sel spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini nanti akan mengalami pembelahan secara meiosis yang kedua yang menghasilkan masing-masingnya spermatid. Ini adalah kondisi sperma tanpa ekor. Nah, spermatid inilah yang nanti akan berkembang menjadi spermatozoa. Nah, spermatozoa inilah yang nanti akan menuju ke saluran berikutnya. Kemudian ada oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum di ovarium. Dan ini Ananda pasti ingat ya, proses ovulasi. Nah, kita kembalikan prosesnya. Oke, tahapannya adalah satu induk oogonium ataupun oogonia akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini nanti akan mengalami pembelahan secara meiosis sekunder, masing-masing menghasilkan 4 sel.
Nah, ternyata untuk hasil dari meiosis ini akan menghasilkan satu sel yang kecil dari setiap prosesnya. Kemudian masing-masing oosit sekunder akan berkembang menjadi ootit dan badan polar. Nah, di sini sudah ada badan polar dan sebelumnya sudah ada badan polar. Kemana nanti? Mereka akan diserap oleh tubuh lagi karena mereka berkembangnya secara tidak sempurna. Nah, jadi ootit inilah nanti akan berkembang menjadi sel ovum. Jadi untuk mengingatkannya aja, sama-sama nanti pada spermatogenesis dan oogenesis, gonio, sit, tit. Atau lebih jelasnya pada yang ini. Gonia, sit, tit. Ya. Oke. Ini juga terjadi pada oogenesis. Lalu kita akan bahas tentang meiosis dan mitosis yang tadi sudah Miss Tina sebutkan, bahwa meiosis merupakan proses pembelahan yang terjadi pada sel kelamin dengan jumlah sel anaknya 4 sel setiap prosesnya. Kemudian jumlah kromosom anak itu adalah sebanyak 50% dari jumlah kromosom induknya. Tujuannya nanti ketika terjadi fertilisasi, nanti sel hasil fertilisasi ini ketika bergabung menjadi 100% jumlah kromosomnya dengan induknya. Oke, mitosis merupakan proses pembelahan di mana terjadi pada sel tubuh dengan jumlah sel anaknya sebanyak 2 sel. Nah, jumlah kromosom sel anak ini akan sama dengan jumlah kromosom pada induknya. Pembuahan pada hewan. Nah, pembuahan ini ada 2 versi, yaitu pembuahan internal, yaitu pembuahan yang terjadi di tubuh induk betina atau dengan kata lain, induk betinanya hamil. Sedangkan pembuahan eksternal, pembuahan yang terjadi pada luar tubuh induk betina atau dengan kata lain, induk betinanya tidak pernah hamil. Oke, kita bahas yang pertama, pembuahan eksternal. Terjadi dengan proses pengeluaran sel kelamin di lingkungan tertentu, biasanya lingkungannya air. Pokoknya intinya lingkungannya sangat mendukung untuk pertumbuhan embrionya. Yang mampu melakukan reproduksi seperti ini adalah hewan jenis Pisces maupun amfibi, dan pastinya akan menghasilkan telur. Proses di sini sudah nampak jelas ya, bahwa ketika induk-induk katak yang jantan maupun yang betina sudah bertemu, yang siap kawin, maka si jantan akan merangsang si betina untuk mengeluarkan sel telurnya. Ini dia ya. Nah, rupanya sel telur yang sudah dikeluarkan oleh si betina di posisi yang tertentu yang tepat menurut mereka, kemudian yang jantan akan mengeluarkan sel spermanya. Ini dia. Nah, jadi ditargetkan adalah air membantu proses fertilisasi mereka. Makanya nanti sel telur dan sel sperma yang dihasilkan oleh masing-masing individu tersebut bisa sampai jutaan sel. Nah, lalu mereka nanti akan diharapkan berkembang menjadi individu baru. Tapi ingat, kalau sudah dibantu dengan air, pastinya tidak 100% yang terjadi fertilisasinya. Nah, kalau yang ini adalah proses fertilisasi yang terjadi pada ikan. Pembuahan internal atau dengan kata lain, induk betinanya hamil. Nah, ini terjadi pada hewan di air dan di darat. Kemudian hewan yang mampu bereproduksi dengan cara ini adalah hewan reptil, aves, dan mamalia. Pastinya nanti akan menghasilkan telur ataupun dengan cara ovovivipar maupun vivipar. Nah, ini contohnya adalah kadal yang menghasilkan telur. Kemudian ini ular yang menghasilkan anak dan telur. Ya, kemudian yang satu lagi nanti adalah sapi ataupun mamalia yang sedang melahirkan ataupun vivipar. Berikutnya kita akan membahas ada ternyata alat reproduksi khusus yang dimiliki oleh hewan vertebrata. Contohnya yang pertama, anus dan urogenital. Ini terjadi pada hewan ikan. Nah, di sini ada 2 bagian ikan, yaitu yang jantan dan yang betina. Yang jantan memiliki saluran ujung yang bernama anus dan urogenital. Urogenital merupakan saluran untuk pengeluaran urin dan kelamin. Nah, sel kelamin di sini nanti akan dikeluarkan dari sini ya. Sedangkan pada betina dia memiliki kloaka. Apa itu? Berikutnya kita akan bahas kloaka. Kloaka merupakan ujung dari 3 saluran. Saluran yang pertama adalah saluran yang berurusan dengan urin. Yang kedua, saluran yang berurusan dengan sisa pencernaan, dan yang terakhir adalah reproduksi. Jadi ujungnya adalah kloaka. Kemudian nanti ada hemipenis. Hemipenis ini dimiliki oleh kadal jantan.
Tujuan penisnya ini adalah penyaluran dari sel spermanya ke organ reproduksi betinanya. Dan satu lagi clasper. Clasper ini adalah hanya berupa alat penjepit yang digunakan oleh ikan hiu untuk proses penyampaian sel spermanya ke organ reproduksi betinanya. Jadi kita rangkum sedikit. Yang memiliki anus dan urogenital adalah pada Pisces. Kloaka itu dimiliki dari yang namanya amfibi sampai aves. Hemipenis hanya dimiliki oleh reptil dan clasper ini dimiliki oleh hiu. Berdasarkan jumlah keturunan yang dimiliki setiap siklus reproduksinya Ananda, ternyata hewan ini dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu reproduksi tinggi, kondisi di mana untuk sekali proses menghasilkan anak dengan waktu yang lebih singkat dan sekali proses anak yang dihasilkan lebih dari 2 ekor. Sedangkan reproduksi rendah adalah waktu yang dibutuhkan oleh si betina hamil aja sudah berbulan-bulan. Lalu satu lagi, anak yang dihasilkan maksimal cuma 1 ataupun 2 sekali prosesnya. Ananda sekalian, dari tayangan video tadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata hewan juga mampu bereproduksi secara vegetatif, yaitu membelah diri, bertunas, dan bahkan partenogenesis. Dan juga ternyata pembelahan pada sel pun terjadi secara 2 cara, yaitu mitosis sama meiosis. Dan satu lagi, kita tahu bahwa ada hewan yang memiliki alat perkembangbiakan khusus, yaitu adanya anus dan urogenital, adanya kloaka, dan satu lagi adanya hemipenis serta clasper. Nah, Ananda semuanya, setelah tayangan video tadi, sekarang kita akan lanjutkan ke kuis. Yuk kita cek kuis kita hari ini, dan Miss tunggu 3 peserta yang menjawab pertanyaan hari ini dengan benar dan tepat. Anak-anak, bagaimana dengan tayangan video tadi? Cukup mudah dimengerti ya. Nah, jika masih ada yang kurang dimengerti, boleh ditanya sama Miss Tina ya. Nah, untuk 3 peserta didik yang berhasil menjawab kuisnya yang tadi, selamat, nanti akan ditambahkan di nilai tugas kamu. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan tepat waktu dan bertanggung jawab. Terima kasih, salam sejahtera, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya.